Jadi kalau ada yang belum bisa dan YouTube-nya belum keluar, nanti biar Puji yang merasakan. Kata pokok bahasan dalam hal ini untuk nomor 1 adalah A, nomor 2 adalah B. Itu namanya pokok bahasan. Pokok bahasan itu tandanya mana, yaitu yang di atas, yang di bawahnya ada garisnya, itu pokok bahasan. Dan itu harus diketahui dulu oleh semua santri yang dihadapi jenengan, yang diajari jenengan. Pokok bahasanya harus paham, harus betul bisa. Ketika kalau pokok bahasa itu sudah bisa, nanti mudah nambahnya ke belakangnya. Nah, pokok bahasanya A sudah, B sudah. Cara menerangkan kepada anak-anak itu sama, yaitu dia ustaz, dia bil ustaz, sehingga nanti musyafah bilisan, anak itu tahu gerakannya lisan ustaz ketika mengatakan A, ketika mengatakan B. Nah, ketika sudah dijelaskan pokok bahasanya dan anak tahu bahwa itu A, bahwa itu B, itu hanya sekedar tahu, masih belum bisa dilepas. Cara umpama arek ajar sekolah apa, nampak sepeda, cek iso, mandal iso, masih mengarep iso, dicul gitu. Karena lagi iso, gak iso noleh rono, mulai ngati-ngati cek orang lakat oleh mandal, karena lagi iso. Jadi kalau kamu ngajari arek numpak sepeda, wis iso nuntun, iso nyekel, iso mancat, iso mlaku, ojo langsung dicul. Nek dicul gitu. Arek wis paham A, wis paham B, ojo langsung wis kalau ojo dhewe. Itu padha karo ngecul arek lagi iso mancat sepeda. Lalim gitu. Bukan itu metodenya. Apa? Syai'an fasyai'an, sedikit-sedikit caranya itu apa? Dengan sedikit-sedikit itu paham, masuk, mudah. Dan setelah memahamkan anak kepada materi pokok itu dan dia sudah bisa tahu, selanjutnya adalah ngedrill. Ngedrill itu mengulang-ulang daripada bacaan yang sudah diajarkan. Dalam hal ini umpama ya, caranya bagaimana? Lihat di sini. Guru nulis. Uji tadi kayak baru nggak ya, Bu? Buatan keluar betakan. Ano ba? Keluar. Hindi cuti. Singko sa nang man cuti. Singko sa nang. Tongkat. Mbak, udah sama tuh 400 watt kan kalau periksaannya kan. Cuma ada tidak? Itu tentang matok sama 100 watt. Sapu. Jalan apa kiri? Entok, mantap. Cara yang ketiga bagaimana? Begini. Makanya saya menganjurkan untuk tahapan terutama jilid 1 itu kalau bisa ada alat peraga. Alat peraga itu bagaimana? Yaitu
kita nyuruh siapa yang tulisannya bagus, sebenarnya yang saya lihat itu Pak Pul. Jadi kayak di tanggalan itu deh ya, tapi bukan tanggalan. Ini ditulis ya seperti ini persis jilid 1 ini ditulis. Itu bukannya jilid nomor 2 ya. Paling tidak itu jilid 1, jilid 3 dibuka. Ya seperti ini persis. Menerangkannya ya kayak ini akhirnya. Ya, itu alat peraga namanya ya. Nanti bisa apa namanya pesen ke rapor. Nanti kamu wis gampang kan? Ya maksud saya 1 selesaikan dulu. Nanti langsung 1 sampai 5 ya maunya seperti itu dulu ya. Tapi kan nggak biasa Pak Upah. Iya ini sudah mau. Aku semangat. Jadi itu artinya nanti masing-masing sesuai nomor ya nomornya berapa pelajaran yang pada waktu itu dibuka bersama. Ya ini alat peraganya. Nanti untuk jilidnya biar nanti di waktu-waktu yang selain itu. Ketika menerangkan itu nanti konsentrasinya semuanya ke alat peraga itu tadi. Jadi kemudian caranya ngedrill bagaimana ya? Lihat ini ya. Pertama ditulis peraga ya. Nomor 2 anak-anak sudah supaya melihat daripada tulisan tadi. Selanjutnya setelah melihat anak-anak disuruh mikir. Ada waktu untuk berpikir, nggak langsung ngomong bol. Gitu, tapi mikir. Orang ya jenis nonton, jadi nonton barang ya. Kalau langsung keluar, ayo playwo, balik. Ya, setelah dibuka olahraga 1 dan 2 ini ya. Anak-anak sekarang lihat papan tulis, ya. Kemudian dibaca bersama. Lompong. Ya, lihat papan tulis. Coba lihat. Setelah ini hitungan ketiga dibaca bersama ya. Ya anak-anak ya. Coba ini dilihat ya. Dilihat, dipikir, dan kemudian dibaca bersama. Tapi sebelumnya sudah dibaca ya oleh gurunya artinya ketika menerangkan pokok bahasan sekaligus ini di bawah. Ini contoh ngedrilnya saja. Anak lihat papan tulis, dilihat. Sekarang dipikir ya ini dipikir. Nanti hitungan ketiga dibaca bersama. Dilihat. Dipikir. Dah. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Ulangi. Lagi. Jadi gurunya TPG itu bukan pop, tapi pop maka pop. Itu strategi ya dah. Pop. Tidak usah gitu. Itu memancing supaya mereka lebih paham. Karena ketika ditanya kan, oh ya itu. Nah, kemudian ini dilihat. Ya, ingat ya. Dipikir. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Senang gini. Ya. Dan itu semuanya loh ya, semuanya ya. Ini enggak semuanya, kuat nomor banget. Ada nasar gitu nanti. Cara udah nanya semarin sembayang mahrib kayak. Sembayang mahrib yang langgar berarti om. Nasar kita keras. Lalu konsentrasi ya. Ini oleh ustazah semuanya dibegitukan ya, dibegitukan caranya semuanya. Setelah dibegitukan apa? Nah, tidak boleh itu ini ya. Dibilang gura tidak boleh. Nanti aja. Ya. Kalau itu biarkan tidak apa-apa. Jadi berikan boleh. Ya.
Semuanya sama yaitu. Nah, kemudian dilahirkan jurus berikutnya apa? Lihat tanpa mikir. Jadi kan lihat tanpa mikir. Jadi kalau kesuwen, gak kesuwen. Nek kesusu gue bikin lama maki ya. Udah mari dan gue ya gak iso. Tapi nek proses. Tadi mikir, lihat mikir. Sekarang lihat tanpa mikir. Anak-anak, sekarang lihat bawang tulis. Kelihatan ya. Gini. Nah, sekarang dibaca bersama mulai. Ayo, bismillah bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Gunting. Kuat dia. Diterapkan aku sekarang. Besok lagi. Lagunya lagu lawan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ustazah itu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Baca. Benar. Lihat, ini sudah ketemu. Baca. Lihat. Caranya marahnya begitu gini. Ini gak mau nih loh. Sana pakai bola balik. Udah kan? Ya wes, dengarkan. Ya, lihat ini ya, saya lagi ini lihat, ya semuanya lihat ya. Dibaca mulai. Dilihat aja. Dibaca mulai. Kalau disuruh mulai baru dibaca. Nanti geserkan ya. Ayo siapa yang belum mulai dibaca nanti maju nyanyi. Pak, lagi Pak ya. Untuk seterusnya, anak-anaknya kalau di kelas sering rame. Nah, ini pelajaran untuk selanjutnya anak-anak ya. Kamu di kelas kadang-kadang gurunya rame katanya. Saya cuma dapat berita-berita belum saya masalah. Susah Pak ya? Ya enggak. Kadang gurunya rame. Kamu rame ya? Coba bagaimana cara lihat ramenya gimana? Coba sekarang yang berani rame maju ya. Takut. Nah iya untuk pelajaran anak-anak ya. Harus masuk kelas ini langsung tahu. Ya sudah ya. Jangan rame ya. Oh pinter. Nah sekarang kembali ke pelajaran. Udah, tunggu. Ya, anak-anak lihat papan tulis. Nanti ketika suruh mulai baru dibaca ya. Paham? Oh, pinter. Sekarang lihat. Mulai. Mulai. Jangan apa ya. Apa ya. Enggak boleh panjang. Ulangi ya. Mulai. 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 Bah. Lihat. Ya. Jadi nanti lihat itu pikirnya biar dipikir tetap ya. Lihat. Mulai. Mulai. Lihat. Mulai. 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 Tuh ya. Jadi pertama suruh pikir, mulai. Kedua tanpa mikir, mulai. Ketiga diajak.
acak itu artinya ndak urut. Kita sudah mulai diacak kan, diajukan. Tapi kalau paham, biarpun diacak kayak apa, nyambung. Contoh ya, sekarang lihat, gitu. Nanti yang saya tunjuk dibaca. Mulai. Nah, sini kan. Ini kalau paham dan kan kadang-kadang ini bisa urut karena hafal. Itu harus dibuang. Karena yang harus terjadi biar anak paham. Makanya ini diulang, coba. Sekarang lihat. Mulai. Lihat, mulai. Lihat, mulai. Lihat, mulai. Itu caranya. Dari ini mungkin ada yang nanya, silakan. Silakan. Ya. Yang satu itu sedikit diulangi, yang mana kan belum tahu sih. Mbak itu. Nah, Pertama. untuk supaya melihat bahwa penataran kemarin itu masuk dalam benak yang ditatar, untuk itu sebagai lahan dan bahan untuk uji coba, silakan Ustazah Cici untuk maju menerangkan yang kemarin. Harus berani, harus. Ya, harus. Ya. Ustazah senior kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, Aicha, coba tangannya dilipat. Duduknya yang bagus sayang. Hadapnya ke depan. Hadapnya ke depan. Depan semua. Sudah siap sayang? Sudah. Coba diperhatikan lisannya Bu Guru ya Cah ya. Diperhatikan. Abang. Perhatikan sayang. Ba'a. Tulisan. Itu yang nomor 1. Oke, ba'a kan Iya. A saja. Kayak tulisan, kayak apa? kan enten nggih Bu, makin ngono. Nggih Pak, mboten napa. Itu Si yang nomor 1 saja. Nomor 1 aja. Tulisannya kalau mboten Jangan sama, terlalu Pak. hapus ya. Nah. Itu dihapus saja, dihapus. Dihapus. Soalnya kemarin sudah 1 hari loh anak-anak ya, kamu kan nggak tahu ya. Dan bucik ulangi. Habis semua, habis semua, habis semua. Bukti sih terlalu. Itu begini ya, modelnya. Anak belum bisa sama sekali. Nah, Cara mengenalkan bukan lewat tulisan dulu, tapi dari lisan saja. Dasar nulis dulu. Coba sayang. Ba'a. Ba'a. Diulangi lagi sayang. Tunggu hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Pinter. Diperhatikan lagi sayang lisannya Bu Guru. Ba'a. Pinter. Coba. A. Pinter. Ya. Tangannya dilipat lagi sayang. Nggak boleh mainan sayang. Nggak boleh mainan. Tangannya dilipat. ini lah yang dibuka ya, A-nya loh ya. Yang belum tahu. Nah, jadi kalau langsung A. Maksudnya. Coba. Cah, dilihat lisannya Bu Guru lagi. A. Coba. Itu A-nya itu yang berang bagus ya. Oh, dia beri contoh kan? Salah. Anu, A. terlalu anu. Terlalu Teng ke bawah anu di anu saja. A gitu. A. Kalau belum tuh. Terlalu ke bawah nanti anu. Ain jadi. A. Pak, dilihat Pak. A. Coba. A. Ngoten. Iya benar. A. Pinter. Cah, dilihat ya nak ya. Coba. Sayang, yang namanya A ini loh ini Cah. Ini namanya apa Cah? A.
Tapi semangat ibunya. Ini, lihat ini, kelihatan ya? Ini dibaca A. Cukup. Ini dibaca A. Untuk mulai A, tanya langsung. Anak-anak lihat kamu tulis ya. Sudah kelihatan? Ini dibaca A. Apa? A. Ulangi. A. Lagi. A. Itu. Jangan terlalu panjang. Cukup begitu aja. Coba. Apa-apa so. Ya, tenang saja Bu. Terus. Beri semangat. Pak, Jangan grogi, tenang saja. Diulangi seperti tadi. Kalau sebenarnya kesempatan lagi kelas bingung nggak? kan ini pribadi. Anak-anak, bahasa Cah itu sebenarnya bingung. Apa Cah juga? Bahasa anak-anak aja udah ngomong. Anak-anak ini dibaca A. Anak-anak. Enggak apa-apa, harus mental. Anak-anak, ini loh namanya A. Apa? Anak-anak ini A. Lupa lagi sama. Bocah kayak Grogi. Tenang. Beri semangat. coba. Anak-anak ini A. Coba, ini dibaca A. Apa aja? Cara itu nanti saya tidak baca. Cukup apa itu aja wes. Enggak usah betul. Semua sekali umur. Tapi kalau saya ikan. Anak-anak ini loh, dia kalau tulis ini dibaca A. Anak-anak, ini dibaca A. Coba diikuti Bu Guru. Dasar gitu, coba diikuti dasar apa itu aja wes. Oh, betul. Iya, bingung. Coba diikuti perubahannya lah pikirannya kan. Cukup apa gitu ya? Coba. Anak-anak, ini dibaca A. Apa? Apa sayang? Oke. Saya lagi coba. Tidak apa. Sayang itu kadang-kadang kepanjangan dan tambah sayang itu pikir anak itu ada perubahan mungkin proses lagi gitu. Apa itu langsung A ya Bu. Sayangnya nanti di rumah aja. Pak, saya kirim Pak. Coba. Ya Allah Pak. Padahal paling murah udah nonton, ini paling murah langsung. Anak-anak, ini dibaca A. Coba dibaca A. Terus. Jadi kesempatan yang kurang pas, yang bikin anak rame itu tadi. Ya, anak rame. Atau paling enggak pikirnya terganggu. Cukup apa gitu aja. Tenang. Ya coba. Dulu apa lah aku kalau dulu. Anak-anak, ini namanya A. Coba diulang. A. Peter, satu kali lagi. A. Satu kali lagi. A. Peter, coba. Bu Guru ulangi lagi. A. A. Ditirukan. A. A. Sayang, bareng ya. Masya Allah. Aduh, sudah terbiasa. Makan ngomong. Anak-anak coba diulangi lagi. A. 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 Pinter. Ya. Tahu Pak yang kedua Pak? Mbak, ya Oke. A saja cukup kita. Oh nggak bisa Bu. Ya, tulisin nongol. Apa? Coba. Apa-apa. Itu kan Jadi semua belum 31 ini. iya. Maaf Pak. Mau nanti jawab. Nanti yang berikutnya. Oke.
Tahu nih. Jangan ikut penataran baru. Oh iya, kemarin yang ikut golongan ini ya. Kira-kira siapa yang maju ya? Ayo, siapa yang berani maju? Sebelum saya tunjuk. Ayo. Ayo, maju. Ayo. Ayo. Apa? Yang maju satu. Kamu nah, ya. Ayo. Ya silakan, Ana binti Mahmudi. Kamu pondok. Mari katanya. Anu kemarin Nagis, Amir. Oh, Dewi kamu. Bukannya dia jadi. Caca ya, ketua Caca maju. Iya. Ayo dah, maju dah. Uji coba yang kedua adalah Ustazah Caca. Ayo lagi, dimasukkan juga lagi nanti. Marahin di bawah. Nah, Caca. Maju. Ayo, ada sebentar, Caca. Silakan, Ustazah Caca. Agis. Sekarang memperkenalkan jilid 1, mulai nomor 1. Ayo, Mbak Caca. Caca. Dah. Ayo gak apa-apa kancane dhewe. Nang, Ayo, anu, Gis, dibantu. dibagi Akhirnya kan dua-duanya. Orang loro maju. Nanti yang praktek Caca. Maju. Ya, Mas Yud. Ya orang dua. Dua orang. Ayo, dua orang. Ayo. Ini nanti sampai akan di sini suruh wakil-wakilnya dulu. Nanti kalau ada guru yang tidak bisa masuk, harus ada. Ayo, maju, ayo. Cepat, selak waktu nih. Ayo, Pak Caca, monggo. Ayo maju. Berdiri. Jalan. Kasih jalan. Agis. Ada saat saja. Agis. Dia. Nanti kesempatan banyak. Enggak sana, yang pakai sana harusnya. Pergi yang di sana. Silakan Caca, mulai. Adis dulu, bagi dulu apa? Caca dulu. Iya, terputan. Ayo salam dulu. Assalamualaikum. Ya, salah satu aja dulu. Silakan Caca, monggo. Caca. Assalam. Iya. Ini Gis. Yang keras salah. Ayo, Kalau mulai. malah yang ngajak kan salam dulu sama. Sering baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salamnya itu kalau ke anak-anak sama dengan mau tibaan beda ya. Itu kan bagus suaranya, tapi ketika mau tibaan. Tapi kalau ajar yang Anda hadapi itu harus sampai ini kan. Yang kelihatan imut kita lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang lagi. Agis. Ke sini. Sini. Seolah-olah aman menghadap kepada Memang mengajar kepada anak. seolah-olah ini dianggap anak TK. Ayo. Tarik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo, ikut tiga video. Ayo kemarin saya mendengarkan itu gimana caranya ya kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya apa, guys yo? Cara menangkap. Paling bisa dia. Iya. Materi apa yang mau diajarkan? Ditonton sampai kemarin guys itu. Rekaman ya, Pak? Menurut sampai itu piye? Sana gimana? Yang kemarin. Anu ya biar variasi. Iya. Langsung nanti dulu. Yang benar itu apa masalah? Pembukanya bagaimana? Saya Nana, buka halaman 1. Gak apa.
Diteruskan, ayo. Kayak bunyi tadi. Tulis ya, Bu. Kalau belum. Betul sana. Kalau tak belajar ada tulisannya. Ikut Quran. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau gurunya di kelas begini bagaimana? Hasilnya kasus apa kasus? Nah, ini pertanyaan ini. Nah, ketika tanya mengajar, terus pun Pak, ya rumahnya ke rumah nungguin. Kamu kemarin bagaimana dong? Menurut kamu sekarang? Pertama, Marenda, bagaimana kondisi anak itu siap semua? Anak-anak semua ke sekolah, ayo jaga dulu. Ya, lebih tegur ya. Kamu ada kesempatan untuk garap anaknya? Nah, kamu ayo rame. Nah, diamkan dulu. Diamkan dulu. Ya sudah, ada satu karakter selesai. Tapi mungkin sama ketika sungguhan ke anak-anak jauh lebih bisa ya. Nah, duplikatnya dengarkan ya. Sekarang untuk mengulangi daripada pelajaran yang pertama. Nah, guru sudah datang. Sudah. Masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang pelajarannya itu ayo duduk yang bagus. Ya. Untuk menuju ke penguasaan kelas. Duduk yang bagus. Ya udah ngomong aja pada jangan. Konsentrasi ya. Sekarang semua kelihatan, duduk bagus, dimulai pelajarannya. Anak-anak kan belum tahu A, belum tahu B. Nah, cara memperkenalkannya yaitu disukun, dihidupkan. Contoh, A menjadi A. Anak-anak sekarang lihat lisan Ustaz. Ya, lihat lisan Ustaz. Semuanya harus lihat. Kalau nggak ada yang nggak lihat, ini termasuk salah satu faktor yang nggak bisa klasifikasi karena apa? Nggak sama. Jangan dimulai sebelum semua konsentrasi. Anak-anak lihat lisan Ustaz. Dan kelihatan ya, ada tulisnya kan. Kemudian dengarkan. Ya, dengarkan penting. Mata melihat, kuping mendengarkan. Ya. Ba-a. Dengar. Ba-a. Dengar. Ba-a. Sekarang Ustadz baca, anak-anak tirukan. Ba-a, tirukan. Ba-a. Lagi. Ba-a. Ulangi. Ba-a. Cukup gitu aja. Seremonialnya tidak terlalu banyak-banyak ya. Sayangnya nanti kebiasaan tidak apa-apa ya. Tapi pada kita ya jangan sampai mengganggu yang ini. Ba-a, dia sudah tahu ba-a bacanya. Tapi inti daripada yang mau diberikan kepada adalah bahasa A. Anak-anak, dia bisa Ustaz. Dengarkan. Ba-a, tirukan. Ba-a. Ulangi. Ba-a. A. 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 Kamu. A. A. Kamu. Kamu. A. Kamu. A-nya sudah dimasukkan kepada anak-anak. Dia sudah ngerti A. Ini bukti. Kemudian A yang dia dapat diikat. Cara mengikat adalah dengan tulisan. Guru menulis. Kalau ada alat peraga cukup membukakan saja. Nanti alat peraganya ya Bu Pak biar nanti bilang secara resmi ke Pak Kur, suruh bacakan, menuliskan sesuai dengan jumlah yang kirim persis itu. Dibuka nomor 1, dibuka nomor 2.
anak konsentrasi bersama. Kemudian untuk jilid dia untuk belajar di rumahnya masing-masing. Tapi dia sudah punya bahan kepahaman daripada keterangan itu. Nah, A sudah didapat. Sekarang diikat. Caranya adalah guru nulis seperti ini. Anak-anak, kembali kepada anak-anak. Rekam gitu. Rekuyonnya. Ojo guyon tok kene kerenge kebablas. Ojo keren ojo kertok kene guyon kebablas. Ojo guyon tok kene kerenge entek. Itu latan dulunya. Iya. Ade arek cilik kowe arek di talen di sikile dicowol nek banter tarik mundur. Jurne tarik meneh. Kok dikuwen tok. Iki guru malaikat Israel model. Kadang-kadang turun alhamdulillah ya apa? Gak kok. Oh, ya tak? Aku. Kok. Duh, sesuk iki guys. Orang muda kayak aku iki meneh sesuk. Anak-anak kata, waduh, entar sakuran. Daya cara meningkatnya adalah, ayo lihat. Cara meningkatnya pemahaman anak terhadap apa yang sudah diberikan oleh ustadznya, guru menulis hewan tulis. Kenapa? Itu tadi masih kenal tapi tidak paham. Sayang tidak paham. Apa bisa orang sayang tapi belum kenal? Ada. Gitu? Contoh, sampai itu enek show drama Korea, senang apa enggak? Senang kan? Begitu kelihatan paham, sumurnya gak karuan. Tidak. Kemudian sama kenal apa enggak? Enggak kenal. Gitu. Kenapa? Sayang belum kenal. Kenapa? Sudah ada kabar yang diberikan kepada dia. Enek berita sing nyenengno. Jadi kadang-kadang ning gurune iku lho, orang tuanya gak kenal. Kata roh, tapi anaknya cerita, warna pengen sekolah tau, buci lo nyenang lo, ngajarin lo, pengen petuk terus. Orang tuanya, orang tahu lo buci, lama nek kabar wae atau anaknya, wes melok seneng orang tuanya. Pedoknya dahalan lo, gak salipat, podo gak nyopot, lo gak kenal. Tapi begitu dia itu buci, kenalnya namanya. Jadi urung kenal tapi sayang karena urung kabar enak. Jadi arek cilik terutamanya arek cilik, kelebihannya arek cilik itu kalau udah kena hatinya, lumayan banyak rezeki. Jadi apa namanya ngabari wong tuane. Iku wong tuane lho diajar guru kae walaupun tidak pernah kenal, sopene gak karu-karuan. Bahkan kadang-kadang ya aku tolong iki aku mari panen jeruk tolong enak bu. Aduh yuk ada ngenek loh. Jadi pertama anak sudah ngerti A, bacaan A ngerti tapi ayo buat apa? Kemudian diikat dengan tulisan seperti ini. Guru lihat atau dia laparakan anak-anak dia tuan tulis ya. Ayo dilihat ya. Ini kelihatan? Ini dibaca A. Yang nanti azal ya. Ini dibaca A. Apa? A. Ulangi. A. Lagi. A. Pinter. Berarti ayo iki to arek A. Arek A dhewe yang kuwi iki ya. Tadi kan enggak ngerti ayo opo bae ayo kaya iki gitu. Diikat. Berarti ada apabila ada tulisan begini A. Paham ya? Ya seperti itu. Kemudian kembali ke materi lanjutannya tadi itu kan iklan saja ya. Tidak saya coba lagi karena apa? Ngomong ini kalau tandangnya gak sebut, ngomongnya gak maju kak languni ya, ngelawak itu tadi Ucaca itu sama ngelawak ya, ya tidak apa-apa, itu biasa ya. Tapi jangan biasa seperti itu ya. Nah, sekarang nomor 1 dan nomor 2 ya.
Setelah A dan B itu paham anak-anak, ke bawah itu yaitu mencoba bagaimana kepahamannya itu betul-betul lancar dengan cara itu tadi di-drill ya, diulang-ulang dan sebagainya. Suruh kasih mikir, baca, tanpa mikir, baca, terus diajak. Dia kalau bisa, itu insya Allah anak-anak bisa. Dan nanti di rumah tinggal mengulanginya lewat buku yang ada. Jadi itu cara memperkenalkannya A dan B untuk jilid 1, nomor 1 dan 2. Silakan, monggo ada pertanyaan, Uji. Itu saat kami kan sudah halaman 1 nih Pak, sudah tenang gitu. Sampai Pak, sampai apa budidaya itu gitu. Untuk pengenalan sing ini Pak, AI, badai itu berarti sama caranya ngoten. Oh itu ya. Nggih. Nunggu saja waktunya anak ya. Anak-anak, nah ini kelebihannya kalau murid terlalu cerdas. Iya Pak, kecerdasan loh kayak gitu. Itu nunggu seri berikutnya. Anggih. Yang lain ada? Silakan tanya. Anak-anak yang perlu tanya ada apa Dok? Tanya. Tapi asal jangan Pak, siapa jodoh saya, jangan. Iya. Yang ada masih murid sama Agis ya. Apa sudah ada yang Jadi intinya saya ulangi lagi, cara memberi pelajaran kepada anak-anak yaitu kuasai dulu pokok bahasa, terangkan, jangan langsung saya baca. Kecuali kalau sudah bisa pindahan, itu ada proses. Jadi pokok bahasa harus dipahamkan dulu. Pak, berarti itu lek damel anak raga sak pami kan harus diulang-ulang nih Pak. Itu berarti mboten tidak ada jatahnya sampai berapa kali, tidak ada. Harus anak-anak paham semua kan? Kalau bisa seperti itu, usaha maksimal supaya paham. Karena ya maksimalnya usaha itu lebih bisa menuju ke suksesnya kepahaman dari anak. Terpaksa tidak paham, kita kembalikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang berikut itu sama dengan hasil maksimal kita. Jangan dididik apa jelas sama pangeran dan jangan menyalahkan pangeran. Contoh ya, malas sinau, malas belajar, malah ada pinter, tangganya pinter itu. Belajar dulu, usaha dulu, Bapak tidak iso. Diusahakan tetap bisa. Kalau terpaksanya tidak bisa, tetap usaha. Kenapa? Kalau usaha terus, itu nanti ada jalan lain oleh Allah. Ada kan ceritanya ya. Wis maksimal usahanya tetap tapi gak putus-putus usahanya walaupun gak iso-iso. Enak cinta santri mondok suwi gak iso-iso. Gak iso-iso. Tapi gak pernah putus asa. Tetap gak iso. Tapi tenanan, gak iso tapi tenanan. Suatu ketika sampai pulang, mau biye-biye, malah suwi malah tuwek loh. Gak iso-iso, mau pengen rapi barang ya. Kalau dulu gak ada sawah, gak ada ikut alas pulang. Di tengah perjalanan mendung, hujan. Akhirnya kala itu di alas enek gua, ngiyup nih gua. Suwi nih gua dewian. Mari ngono terang metu meneruskan perjalanan. Ternyata apa? Hidayah Allah itu muncul kali itu. Jadi arep metu teko gua, roh watos. Atu atas kan ya? Watu itu jadi rekam. Watu pos.
Waktu watose koyo ngono kuwi ternyata bolong gara-gara ketetesan banyu sing teko lambene gua. Tes akhir dekok. Karena bolak-balik ketetesan banyu saka mulutnya gua tadi. Buka air. Iya. Batukku karo waktu yakin atasan waktu. Nek kabeh tak tuh. Gak iso kalah Pak ya. Waktu ae lho. Waktu sing kaya ngono, nek ditetesi banyu terus tes, yo bolong. Lho, batukku nek diteseni pelajaran terus yakin bolong. Gak situ boyong balik pondoknya. Dan apa akhirnya? Mondok malah tenanan, ibadah malah tenanan. Akhirnya kebuka karo Gusti Allah hijabe dadi lan pinter. Pinter ae piyai. Kata kok cerita-cerita sing asli mendo, tapi kalau tenanan oleh belajar, ibadah tenanan akhirnya kebuka pinter mulai. Pinter. Ngono piye ya? Udah itu ya yang penting tetap belajar. Maksimal. Ya toh, usaha tenanan, hasil gawe karo wis punya usaha tenanan bunga. Ya. Nah, sekarang kembali kepada pelajaran. Jadi ada bahasa saja dulu itu caranya, itu namanya kok kebahasan, caranya dikuasai dulu, diberi kepada anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa A dan B itu terjadi dari 3 perangkat. Satu, kalau dulu saya di Langgar itu pakai 3 perangkat itu. Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alif fathah A, alif dhamma U, alif dhamma I, A U I. Ba fathah Ba, ta fathah Ta, ta dhamma Tu, Ba ta Tu. Ta fathah Ta, Ha dhamma Hu, Mim dhamma Mu, Ta U I. Berarti ada perangkat 3 perangkat yang harus dikuasai. 1 alif, 2 fathah, 3 a. Tadi anak-anak cuma bisa a, tapi belum ngerti alif, belum ngerti fathah. Maka inilah waktunya untuk memperkenalkan alif dan ba, yaitu di nomor 3 yang bawah garis. Jadi A, ba yang tidak berharokat itu namanya alif. Itu juga dikenalkan kepada anak. Walaupun tidak pakai A, ba pakai apa itu, tapi dia juga kenal alif. Caranya adalah setelah ta pokok bahasan itu diterangkan oleh ustazah kepada muridnya dan tulisan ta itu diajarkan bawahnya sampai paham. Kemudian bawah garis itu seakan-akan hanya dibuat mainan, hiburan. Dan saya terangkan, anak-anak dengarkan. Sekarang yang di bawah garis alif ba, alif ba, alif ba, alif ba, dibacakan dulu. Gurunya alif ba, dengarkan, alif ba, alif ba, alif ba. Nah, kemudian itu dibaca bersama saja. Sekarang dengarkan, kemudian dibaca bersama. Alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Mulai 1, 2, 3. Alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Jadi paketan kata itu tetap alif sama ya alif ba. Ya, alif ba, alif ba, ya. Alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Itu dibaca bersama, bisa variasi. Atau setelah mau pulang, ayo kalau sudah ada pelajaran itu, nah sekarang mau pulang disenggol, ayo sekarang dibaca bersama 1, 2, 3. Alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Lagi. Alif ba, alif ba, alif ba, alif ba. Jadi biar tuntas, anak berarti kenal bacaan ta, kenal bacaan ba, ngerti alif, ngerti ba itu.
Dan tambah-tambah yang ada aja dulu itu dikuasai. Kalau sudah waktunya gelon mahkotkan nyampe nanti kalau waktunya. Jadi jangan langsung dihabiskan. Begitu dengan nomor 4, 5. Kalau 3 ya alif ba ta, alif ba ta, alif ba ta, alif ba, alif ta, alif ba ta, alif ba, alif ta. Itu dibaca bersama-sama saja. Dibaca bersama-sama saja. 5 pokok bahasanya sama. Bawah itu alif ba ta fa, alif ba ta fa, alif ba ta fa, alif ba ta, alif ba ta, alif ta fa, alif ta fa. Itu dibaca bersama saja. Jadi pokok bahasa jilid 1 nomor 1 sampai nomor 27 1 sampai 27 pokok bahasanya, cara menerangkannya, cara mengajarkannya sama saja. Jadi apa cara memperkenalkan nomor 1 sampai 27 di halaman di jilid 1 itu cara memperkenalkannya sama, yaitu yang perlu dibawa adalah bisa baca A, bisa baca ba, bisa baca ta dan seterusnya. 1. Nomor 2 bisa baca alif, bisa baca ba, bisa baca ta. Itu sudah. Dan tahu bahwa ba itu orangnya itu, ta itu orangnya itu, tahu. Itu yang harus dikuasai. Ini dulu. Ada pertanyaan? Sebelum dilakukan, mungkin ada pertanyaan, Pak. Biasanya untuk pemula, guru yang awam mungkin ini dari segi penguasaan kelas. Kadang ada yang mungkin ada yang bisa menguasai, kadang-kadang juga sulit untuk menguasai. Kalau yang sulit menguasai itu bagaimana langkah yang harus dilakukan bagi guru biasanya kesulitan untuk melakukan penguasaan kelas? Sudah. Jadi memang kemampuan orang itu berbeda. Kadang dalam penguasaan kelas itu cepat nyambung, kadang nggak nyambung. Inti dari pinter menguasai kelas itu adalah gurunya pinter bikin cara. Jadi seumpama orang masak, cara yang ini contoh sekarang ke masakan terong ya, terong mama. Pertama model terong digulung, meneng apa ada, anteng apa itu hanya berlaku harian. Nek ngono neh oleh. Sampai saat seneng-seneng gulung terong, diantar seminggu bener. Nah, itu manusia gitu. Makanya, ayo Dina maju. Setelah ini kalau boleh tetap guru ya. Ayo ya. Sama namanya? Indah dan Dina. Kalau masih guru maju menerangkan ya. Jangan. Guru kalau tahu bahwa kayaknya kulupan terong ini mulai waleh, saat durung waleh dan dirubah gayanya apa? Disanten dibakar. Gitu? Arep waleh kayak gitu apa kok? Enak malah ya. Disanten dibakar terus arep waleh mana? Dikoseng. Ini banyak cara. Dikoseng arep walehnya. Di kamar ya. Di balado kok meh kete aneh. Arek-arek sing godhog kan lali. Ini godhog meneh, seneng meneh. Itu banyak cara. Sama dengan anak pedagang jualan mainan itu ya. Itu pinter-pinter pedagang itu. Mesti mau pakai kita godhog. Waris. Baru meh waleh diganti opo meneh pengen. Apa pedagang mainan kok pinter terus lari terus. Aduh, konsumsi ya dulu. Nomor 1. Nomor 2.
Kalau saya dulu di Bondowoso, ibaratnya Bondowoso ya. Jadi paling tidak ketika ada kesulitan, pas alu akal dikri, ingkung tum lakukan madul neng senior ini atau konco-koncoan ya daripada kerasa ini ngomong-ngomong masalah itu sedikit diskusi itu dalam menjelaskan nggak ngerumpi percuma saja. Jadi takon yang sing dikira itu lebih bisa aku ndewet ngene iki coba. Karena ngajar itu rasa ngenteni ilmu segudang. Kenapa? Ilmu itu tambah dengan sendirinya sama dengan belajar itu tadi. Tambah ilmu nih guru ya karena ngajar itu tadi. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Jadi ketika ada pasang aja sih masalah apa tanya kepada seniornya, kepada ustadznya, kepada pimpinannya, takon masalahnya. Mungkin yang suka tanya itu lebih banyak dapat biasanya. Kenapa? Yang lain tidak dapat, hanya itu yang mengingatkan solusinya. Masalah pribadi disampaikan curhat. Itu akan lebih diterima. Kenapa? Pas maknanya apa itu? Jadi ketika ada masalah itu sampaikan kepada yang lebih seniornya. Seniornya tidak bisa ke seniornya lagi. Secara umum, jadi pembelajaran yang praktis, ISIS, itu adalah pembelajaran secara klasikal. Untuk podo, kemampuannya podo, tesnya podo, nilainya apik kabeh. Nilainya ditunggu kabeh. Pak Pos biasanya enak nilainya. Kalau terpaksa, namanya kemampuannya itu tidak sama. Kalau terpaksa umpama di tengah jalan, foto kalau belajar loh, beda. Kadang kena sing cepet iso, ada sing nguwangi iso, ada sing gak iso. Tibake nek iso pun opal ngobutan kan. Wabrak. Kak suwi titik lepas setir. Nah itu kelebihannya. Dari gak iso malah nyalip sing luwih iso. Gayanya itu malah macam-macam, lepas setir. Nabrak biasa. Nah, kalau terpaksanya disamakan tak bisa, maka kelas itu dibentuk semi klasikal. Untuk menuju ke penguasa kelas. Semi klasikal itu bagaimana caranya? Kalau sekarang ini jumlahnya anak 40. Lagi sekal murni tidak bisa, maka dibuat semi klasikal. Caranya apa? Kalau umpama nomornya itu tidak sama, dibagi 2 yang sama. Antara sekarang nomor 10 saja berapa anak. Kemudian yang nomor 15 nanti disuruh nunggu. Tetap dapatnya di mana itu ajarkan dan pelajaran pokok bahasa tetap cara mengajarkannya. Nah, ini ada kelebihan kalau gurunya satu kelas lebih daripada 1. Ini untuk semi klasikal sangat lebih bisa. Jadi ketika satu memberi keterangan, satu nunggoni kelompok satunya tidak ucul, tidak rame. Ketika satu memberi keterangan sudah selesai dan sudah mulai paham, sudah mulai bisa baca, gantian. Satunya untuk lima, satunya garap, yang satunya yang belum diberi keterangan. Jadi yang menerangkan satu setelah menerangkan sampai anak bisa paham, cuma melakukannya alon-alon. Ini diserahkan yang guru sitoe untuk ya baca. Yang apa kemudian satunya yang beri keterangan itu pindah ke yang satunya yang belum ditangani. Kaisa. Gak apa-apa. Pak. Safa itu berarti
pamitan mondok yang supaya berarti mohon guru-guru Ibu ayah. Safa. Safa siapa? Ada siapa? Safanya Pak. Oh, mau mondok kamu? Lek mau pamitan saiki. Nggih, mohon maaf. Saiki mau pamitan ngenteni guru-guru. Kan mboten aku. Mau mondok kamu? Ya mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan sukses. Kepada anak-anak sudah saya sampaikan, kepada guru-gurunya silakan salaman. Berangkat dah, ditunggu habis. Yang saya sapa dah saya ikut. Mau mondok juga lah. Bukan. Saya ikut. Cuma. Ya mudah-mudahan sukses. Kita guru. Niku males yang rada tebet-tebet yang supaya ngerantau ya Pak. Apa? Wani. Kapan tuh kan? Mudah tuh. Kok ditanya malah gagah, kok baru pulang bu? Penasaran mak ustadzah begitu. Ya, Kalau ustaz. Malah. Jadi udah setiap hari Rabu loh ya. Setiap hari Rabu. Tadi ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau terpaksanya kelas itu dipaksa untuk klasikal murni tidak bisa, maka jurus kedua adalah semi klasikal. Yo bareng, yo enggak, yo bareng, yo enggak. Syukur kalau kelasnya satu kelas itu 2 guru, manfaatkan guru satunya Buci ya untuk nangani. Wudhu sama orang tua. Kalau umpama gurunya 1, ini pintar-pintar lah, gurunya 1 bagaimana semi klasikal tetap sama ya, Uradim sama ya, ya sama seperti tadi. Kemudian tetap kalau umpama yang 1 dikasih pelajaran, yang satunya ditinggalkan, itu tentu rame. Tapi tetap kita pantau sebagai gurunya dengan minta bantuan ke salah satu temannya yang dianggap paling pintar. Udah ini semua, ini sudah pelajaran ya saya. Ini sekarang kedua diterangkan. Ini sudah kasih pelajaran ya lah. Kemudian gurunya kan tahu di antara mereka itu yang paling pintar siapa. Nah ini gurunya supaya anak itu mau dan bangga, jangan langsung di tempat dipanggil. Ayo bupati maju, ya. Dia harus, tapi tenang. Saya lihat dari beberapa pembantu yang paling pintar, bangga kan? Nah, aslinya itu dasar diri. Apa jadi? Kayak tapi film sih, aslinya kayak udah. Terus apa? Tolong ya, saya percaya kepada kamu, anak-anak semangat kakek. Tuanya, semak itu boleh baca bersama, tapi imam. Ayo dibaca, tapi yang nyemak fatin. Kita sudah enggak konsentrasi ke sana, ke yang sini untuk beri penjelasan. Tapi sambil matanya berkuliah tinggal untuk melihat siapa yang kira-kira ngudon yang fatin. Kadang-kadang kan menjaga, kadang-kadang ngecil, ada perasaan bodoh-bodohan itu ya. Itu guru yang bertindak. Ayo, rame, ayo maju ya. Biar nanti kelas itu tetap dikuasai. Walaupun dia tanggung jawab fatin, tapi komando ada di guru yang bertugas. Sambil melihat, jadi konsentrasi kepada semua kelas. Jangan seperti main HP. Ini orang guyon nggak diwasi. Nanti yang menegur itu tetap guru yang bertanggung jawab. Adapun salah satu anak yang ditunjuk itu adalah bantu bahasanya, bantu menenangkan, pelajarkan kelanjutan daripada pelajaran.
Dan kalau umpama di klasikal murni tidak bisa, kalau semi klasikal tidak bisa, maka terakhir adalah privat. Satu-satu. Privat itu boleh dengan catatan yang ditangani jangan banyak-banyak. Paling banyak 10. Jadi privat itu boleh ketika tidak bisa semuanya, tapi dengan cara jangan banyak-banyak. Paling banyak itu 10. Nah, nangani privat walaupun 10, kalau tidak bisanya masih rame. Cito maju sampai tamat. Saya nomor 9 harus bingung. Ucap gue. Kadang-kadang banyak kesempatan privat itu untuk macam-macam untuk bikin kantor kelas itu macam-macam. Nguyus, itu sih. Walaupun privat satu-satu itu, tapi harus ada teori bagaimana kelas tetap kondusif. Untuk 10 langsung baris ngarep. Tidak mundur satu-satu enggak. Caranya dibaca bersama. Ayo kamu. Ya. Ayo kamu. Itu satu-satu privat namanya. Tapi kan dengan tugas itu dekat. Anak itu kalau dengan tugasnya dekat, untuk guru sulit. Karena tugasnya tugas. Ayo kamu. Ojo saya mari. Gantian itu dari kamu. Itu pun nggak lama. Kenapa? Bosan itu dekat ya. Kadang-kadang, ayo kamu, sing ini, disuwi, udah. Sesekat, diajak, ayo kamu lah, bingung guys ya. Nggak lulus, kenapa? Nggak nganteni, selalu siap. Ini bukan asal ya, kemarin saya asal ya. Begitu ya, ayo kamu, langsung sekat. Gitu, diajak, supaya apa? Selalu siap. Dan kalau diacak itu masih ada kesempatan untuk apa lagi? Apa? Aku semari, gitu dah. Kayak itu kones. Itu jangan sampai terjadi. Diacak, sih kemarin ulangi nih. Ayo kamu udah waktu nih ya. Selalu siap. Jadi tidak ada celah untuk anak itu berguru. Kenapa? Tugas selalu dekat di sampingnya. Pandai-pandai gurunya ketika di privat seperti itu tidak ada kesempatan untuk siap berguru. Kenapa? Sekali-kali sewaktu-waktu tugas itu ada. Dengan cara itu diurut, diacak, kemudian sudah selesai baca lagi. Jadi sudah ditebak gaya guru tadi. Itu saja sementaranya yang kita sampaikan. Alhamdulillah saya dengar azan. Insya Allah kita lagi ya. Makanya saya tidak berani untuk garis selesai, tidak bisa. Alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillah.